Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Alkitab adalah salah satu buku dari sekian miliar buku di dunia ini. Bagaimanakah saudara memandang Alkitab? Bagaimanakah saudara menghargai Alkitab? Dan bagaimanakah saudara menikmati Alkitab? Sebagaimana saudara memandang Alkitab, menilai Alkitab, dan menikmati Alkitab, sebegitulah kehidupan saudara di dalam dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada masyarakat yang merupakan masyarakat pembaca buku. Maka kita mendapati bahwa masyarakat seperti ini, saudara, memiliki pengetahuan yang luas. Setidaknya mereka punya wawasan yang lebih luas mengenai dunia ini. Saudara, berbeda dengan masyarakat yang bukan masyarakat pembaca buku, tetapi masyarakat yang hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Maka masyarakat seperti ini cenderung rentan dengan berita-berita yang tidak pas, atau cenderung berita bohong. Dan masyarakat seperti ini cenderung dapat menjadi masyarakat yang eksklusif. Karena masyarakat seperti ini tidak mendapat informasi yang cukup, sehingga wawasan mengenai dunia ini sangat sempit. Saudara, hari ini kita berada di era banjir informasi. Karena teknologi informasi yang begitu cepat melejit. Saudara, apa yang saudara rasakan dengan banjir informasi seperti ini? Saudara, informasi dunia ini seakan-akan memenuhi kehausan manusia, sehingga manusia bisa menjadi puas atau penuh melalui informasi yang begitu banyak. Namun kenyataan tidak demikian, bukan? Banjir informasi justru tidak memuaskan dahaga manusia, tetapi justru mengakibatkan kehausan lebih dalam dan kekeringan bagi jiwa manusia. Saudara, itulah yang kita alami setiap hari, bukan? Dengan banjir informasi di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah bedanya dengan firman Allah. Saudara, ketika firman Allah menjamah hidup kita, justru jiwa kita dihidupkan olehnya. Ketika firman Allah memenuhi hidup kita, justru dia memuaskan dahaga jiwa kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saudara familiar dengan Marta dan Maria. Mereka juga adalah saudara daripada Lazarus. Saudara, Marta Maria adalah dua bersaudara yang mengasihi Tuhan. Dan mereka tinggal di kota Betania. Dan ketika Tuhan Yesus melewati kota Betania, Tuhan Yesus mampir di rumah mereka. Saudara, dari dua bersaudara ini yang mengasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, saudara, ada saatnya di mana kita harus meninggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus tekankan dari apa yang terjadi di rumah Maria dan Marta.
Saudara, Maria dan Marta adalah dua orang yang sangat ramah dan baik. Saya percaya saudara pun akan senang jikalau ke rumah mereka, karena mereka sangat memiliki hospitality yang tinggi. Bayangkan saudara, ketika Yesus datang mereka masak, mereka menyediakan makanan bagi Tuhan Yesus. Bukankah itu sesuatu yang sangat baik? Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pelajaran yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Saudara, ada kalanya saudara, kita harus meninggalkan kesibukan kita sementara untuk kita duduk diam tenang di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Yang Tuhan Yesus katakan, sesuatu yang tidak dapat diambil dari Maria, yaitu firman Allah yang kekal itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali berpikir yang perlu kita lakukan di dunia ini adalah bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja. Tetapi kita tidak pernah berpikir, kita yang bekerja perlu disegarkan. Kita yang bekerja perlu diperlengkapi. Kita yang bekerja perlu dimampukan. Kita yang bekerja perlu kembali dikuatkan. Kita yang bekerja perlu sekali melihat hidup ini begitu berharga. Kita yang bekerja perlu melihat pimpinan Tuhan dan mandat Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Karena disitulah saudara, kita mempunyai cara pandang yang berbeda ketika kita bekerja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jiwa kita memerlukan Tuhan. Jiwa kita memerlukan firman Allah yang hidup. Saudara jangan lupa, ketika kita bekerja bukan sekedar fisik kita yang bekerja. Tetapi ada fondasi yang sangat kuat ketika kita bekerja, yaitu jiwa kita. Saudara, jiwa yang merana membuat tubuh kita pun semakin lemah. Tapi jiwa kita yang disegarkan oleh Tuhan dalam hidup kita, oleh firman-Nya, maka tubuh kita mendapat kesegaran daripada roh Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan kita mengabaikan waktu teduh bersama Tuhan. Saudara, singkirkan terlebih dahulu kesibukan kita sementara. Mari kita duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Karena apa yang Dia sampaikan yaitu firman yang hidup. Firman yang kekal. Yang tidak pernah dapat diambil oleh dunia ini dari jiwa kita. Yang kedua, saudara, mari kita mewaspadai bahwa pekerjaan apapun yang kita kerjakan dapat saja membawa kita lebih memikirkan diri kita sendiri daripada memikirkan kebutuhan orang lain. Saudara, bekerja adalah mandat Tuhan. Saudara jangan berpikir bekerja adalah sekuler. Karena Tuhan mengutus Adam dan Hawa untuk bekerja mengelola dunia ini. Dan itu adalah mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu juga adalah mandat budaya yang Tuhan berikan kepada manusia. Namun saudara, sebagaimana kita tahu di dalam perjanjian lama, ada waktunya kita bekerja, tapi ada waktunya kita harus berhenti bekerja. Yang Tuhan memberikan hukum Sabat bagi bangsa Israel. Saudara, maksud Tuhan adalah bekerja adalah baik. Namun kita harus waspada. Jikalau kita kebablasan dalam hal bekerja, saudara, apa yang kita kerjakan bisa kita hidup hanya berpusat pada diri kita sendiri. Kita tidak lagi peduli dengan kebutuhan orang lain. Bukankah itu terjadi kepada Marta? Melayani adalah baik, tetapi harus waspada. Semakin sibuk engkau melayani, semakin engkau buta kepada kebutuhan orang lain. Semakin sibuk engkau melayani, matamu semakin tertuju kepada dirimu, dan engkau mulai mempersalahkan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
waspada dengan segala kesibukan kita, dengan segala urusan kita, termasuk ketika kita melayani Tuhan. Saudara, kita butuh mata rohani yang dicelikan oleh Tuhan. Sehingga setiap kali kita melayani, setiap kali kita bekerja, kita selalu peka akan pimpinan Tuhan. Kita selalu tahu, dimanapun saudara dan saya ditempatkan, saudara dan saya, Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita tidak hanya sibuk-sibuk dengan pekerjaannya, tetapi kita dengan hati bekerja, dengan hati melayani orang lain, sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami seringkali sibuk dengan dunia ini sampai kami lupa bahwa jiwa kami perlu firman Tuhan. Jiwa kami perlu Engkau. Kami seringkali sibuk dalam dunia ini sehingga kami lupa bahwa kami dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Bahwa banyak orang membutuhkan supaya kami juga hidup dengan hati kami. Sehingga kami boleh menjadi manusia yang utuh yang Tuhan ciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jadikanlah kami berkat bagi orang lain. Dan tolong kami supaya kami selalu menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.